Hi, let's talk about education, pendidikan. Kenapa pendidikan menjadi suatu hal yang penting bagi kita sebagai masyarakat dan bagaimana cara kita untuk bermasyarakat? Zaman dahulu, pendidikan didefinisikan adalah suatu kegiatan yang dimana untuk mendidik seorang anak atau mendidik seseorang untuk mencapai suatu kompetensi yang dimana dia bisa gunakan kompetensi tersebut untuk bekerja atau untuk berkarya atau untuk keinginan dirinya. Tapi zaman sekarang, pendidikan didefinisikan menjadi cukup berbeda. Pendidikan didefinisikan dengan memanusiakan manusia. Nah, dengan proses memanusiakan manusia ini, kita bisa membawa umat manusia untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih efisien lagi, dan menjadi lebih efektif lagi. Tapi, apakah pendidikan yang sekarang sudah mencukupi hal tersebut? Mari kita lihat sejarah dan salah satu filsuf favorit saya, yaitu Diogenes. Diogenes adalah seorang banker dari Sinope yang pada zaman itu dia dijatuhi hukuman diasingkan. Setelah sampai di Yunani, dia menjadi seorang yang gelandangan gitu. Pada saat itu dia membawa satu budak yang pada akhirnya dia juga lepaskan karena dia mementingkan kebebasan dibandingkan anak lainnya gitu. Dia bertemu seorang guru yang dimana kalau nggak salah pada saat itu yang dia sukai dan dia sangat sukai, bahkan dia sampai menyelinap di bawah tempat tidurnya. Guru tersebut sangat marah dengan Diogenes dan dia mengusir dia keluar gitu. Nah, tapi apa sih hal yang penting yang bisa kita pelajari dan apa hubungan Diogenes dengan pendidikan atau dengan pembebasan sebagai suatu pendidikan? Diogenes di sini dia memiliki paham sinis atau paham kinokoi pada saat itu, atau seperti anjing kalau dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena Diogenes memilih untuk hidup bebas di alam dan tidak memperdulikan hal yang lain sama sekali tidak. Dia tinggal di dalam satu tong yang dimana tong dia hanya membawa satu mangkok. Tetapi mangkok tersebut akhirnya dia buang setelah dia melihat seorang anak kecil minum hanya dengan tangannya saja. Akhirnya Diogenes berpikir bahwa kita sebagai manusia tidak memerlukan apapun selain diri kita sendiri, dan itu membuat dia menjadi sangat bebas gitu. Dia bahkan kencing sembarangan, dia bahkan buang air sembarangan, bahkan dia melakukan masturbasi di area terbuka gitu. Tapi karena keunikannya ini, pada zaman Romawi kuno tersebut, Diogenes tidak mendapatkan pandangan seperti pandangan sekarang. Mungkin di dunia yang sekarang, Diogenes sudah ditangkap polisi dan sudah dimasukkan ke rumah sakit jiwa atau hal-hal lain. Tapi di sana, mereka melihat ide adalah sebagai suatu hal yang penting gitu. Apa ide yang dibawakan oleh Diogenes pada saat itu adalah suatu kebebasan gitu. Bahkan Diogenes pernah membawa lentera. Dia membawa lentera ke pasar di tengah kota. Dia terus orang-orang menanyakan apa yang kamu lakukan dengan lentera itu. Dia dengan lantangnya dia bilang bahwa saya sedang mencari orang-orang yang jujur gitu. Itu sebagai suatu hal yang unik gitu yang dibawakan oleh seseorang. Bahkan banyak dari penduduk-penduduk Yunani menawarkan anak mereka untuk menjadi istri Diogenes atau bagai hal lain. Memang terdengar aneh, tapi zaman dulu ide atau misalnya suatu ilmu itu sangat dijunjung tinggi, bahkan untuk orang-orang yang dilihat sebagai orang yang aneh. Pada suatu saat, Diogenes bertemu dengan Alexander the Great, pangeran dari Makedonia, yang dimana dia adalah pada saat itu menaklukkan banyak kerajaan. Dia dipupuki harapan dari kecil dan bahkan dia murid langsung dari Aristoteles. Aristoteles dibawa ke Makedonia pada saat itu. Aristoteles memberikan dia ambisi, memberikan dia apapun yang raja perintahkan agar Alexander the Great memiliki ambisi yang luar biasa untuk menaklukkan kerajaan lain. Tapi pada saat dia sampai di Yunani, dia mendengar ada seorang filsuf yang unik gitu, yang bernama Diogenes. Nah, akhirnya dia mendatangi Diogenes, dia menantang Diogenes, dia berkata seperti ini. Dia bilang bahwa, Diogenes, apa yang kamu inginkan? Kuda, wanita-wanita yang cantik, rumah yang indah gitu. Akhirnya Diogenes menjawab dengan pada saat itu sedang berjemur di bawah matahari. Akhirnya Diogenes menjawab, kamu dari kecil sudah diberikan suatu hal yang dilatih, diberi pendidikan yang luar biasa gitu. Kamu bersinar seperti matahari. Terus Diogenes bilang dengan lucunya, kamu bisa nggak memberikan saya sinar matahari? Akhirnya Alexander the Great bilang bahwa aku tidak bisa memberikan sinar matahari. Terus Diogenes sekali lagi bilang bahwa ya udah minggir aja gitu, aku mau menikmati sinar matahari ini gitu. Nah itu Alexander the Great pun kaget pada saat itu karena ada seseorang yang tidak ingin diberikan apapun oleh seorang yang berkuasa dan bisa memberikan dia apapun pada saat itu. Para pengawal Alexander the Great pun tertawa gitu. Tapi para pengawal ini aneh melihat Alexander the Great hanya terdiam diri saja gitu. Mereka bertanya, kenapa kamu terdiam saja gitu? Karena terus dia bilang, kalau aku tidak menjadi Alexander the Great, aku ingin menjadi Diogenes gitu. Jadi seorang yang memiliki segalanya, seorang yang
dipupuki harapan dari kecil, seorang yang berambisi untuk menaklukkan segala hal, sebenarnya dalam hati kecilnya hanyalah menginginkan suatu kebebasan yang dimana dia tidak usah menaklukkan suatu tempat, dimana dia tidak usah menjadi seorang sosok raja yang sempurna, tapi dia ingin menjadi manusia yang bebas seperti Diogenes. Dan itu juga adalah salah satu aspek yang dari pendidikan membebaskan kita dari suatu stigma. Pendidikan membebaskan kita dari apa yang sosial, apa yang masyarakat katakan. Kita bisa menjadi diri kita sendiri, kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan. Itu adalah hal yang indah yang dapat diambil dari Diogenes. Bahkan setelah itu Diogenes bertemu lagi dengan Alexander the Great, dan Alexander the Great sedang menceritakan rencananya kepada Diogenes gitu. Dia bilang bahwa setelah ini aku akan menaklukkan tempat ini, terus setelah ini aku akan melakukan tempat ini. Terus Diogenes bertanya, setelah itu mau apa lagi? Saya mau melakukan tempat yang lain. Diogenes bertanya lagi, terus kamu mau ngapain setelah itu? Mau menaklukkan tempat yang lain. Terus setelah itu mau apa? Terus setelah itu aku mau hanya berdiam diri dan bersantai. Terus Diogenes menjawab dengan gampangnya, kenapa kamu gak nyantai aja dari awal? Kenapa kamu gak diam di kerjaan kamu dan nyantai aja? Akhirnya Alexander the Great pun masih dan terus tergabung dengan Diogenes, walaupun Alexander the Great tidak bisa melakukan apapun, dan akhirnya dia mati di perang gitu. Akhirnya dia tidak bisa menjadi sosok seperti Diogenes yang dia dambakan. Akhirnya karena ketakutannya, dia tidak bisa menjadi seseorang yang bebas, karena pada saat itu mungkin belum ada pendidikan yang membebaskan seperti sekarang. Dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri, dia tidak bisa menjadi bebas, dia tidak bisa menjadi Diogenes. Dan Diogenes adalah role model yang cukup baik gitu untuk pendidikan, karena dia melihatkan karakter bahwa manusia tidak membutuhkan apapun selain dirinya, dan manusia hanya membutuhkan ilmu dan suatu kebebasan.